Faslun, inilah fasal fi bayani ahkamil ilahi, di dalam menjelaskan hukum-hukum sumpah ilah. Artinya ada sesuatu kejadian sebelum dia melakukan ilah, ada sebuah kejadian, ada sebuah sebab sehingga terjadilah sumpah ilah. Nah, kemudian wahwa, adapun yang dimaksud dengan ilah itu lughatan secara etimologi, secara bahasa, secara terjemah, itu masdaru ala, diambil dari masdar ala, isim dasar kata-kata ala, isim daripada isim masdar, ala kata kerja ala. Iza halafa, apabila terjadi sumpah, jadi sumpah ilah. Wasar'an, dan menurut syara, menurut terminologi, menurut hukum, menurut istilah yang dijadikan sebuah istilah, apa itu halfu zaujin, sumpahnya suami, yasihhu talaqahu, yang menjadikan sah akan tolaknya. Nah, dia melakukan sumpah itu, sumpah ilah itu, ya, liyam tani'a min wat'i zaujatihi. Liyam tani'a, tidak mau, liyam tani'a, enggan, ogah, min wat'i zaujatihi, untuk mewati atau melakukan hubungan suami istri terhadap istrinya. Jadi dia tidak mau berhubungan badan kepada istrinya. Nah, di mana tuh? Ya, di tempatnya, fi kubuliha, di bagian farjnya sang istri, di bagian jalan depannya sang istri, ya, di vaginanya. Baik dia melakukan sumpah ilah itu tadi, dia melakukan sumpah ilah untuk tidak mau berhubungan suami istri lagi kepada istrinya, mutlakon, secara mutlak, artinya tidak terbatas dengan waktu. Saya tidak mau berhubungan dengan kamu lagi, udah mutlak tuh, nggak terbatas oleh waktu. Au fauqa arba'ati ashurin, atau melebihi 4 bulan, saya tidak akan bersetubuh dengan kamu selama 4 bulan, seperti itu. Jadi ada kata-katanya, saya tidak akan berhubungan badan kepadamu selama 2 bulan. Nah, itu kan ada muqayyad, ada batas. Kadang ada batas, kadang tidak ada batas. Jadi tidak dibatasi oleh waktu, begitu. Itulah yang disebut dengan sumpah ilah. Sumpah ilah berjanji untuk tidak melakukan hubungan suami istri, baik dibatasi oleh waktu maupun tidak dibatasi oleh waktu. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, saudara. Begitu. Itulah secara umum gambaran daripada sumpah ilah. Wahazal makna, dan makna inilah, makna ini maksudnya makna tidak mau berhubungan kepada istrinya dalam waktu maupun tidak dibatasi waktu. Makna inilah makhuzun, yang dijadikan, yang diambil min qaulil musannif, daripada pendapat musannif, daripada ucapan sang pengarang buku ini. Mana ini, mana-mana. Wa iza, dan apabila halafa, suami bersumpah. Bersumpah apa? Allah yata'a zaujatahu, untuk tidak melakukan hubungan kepada istrinya. Allah yata'a, untuk tidak mewati, artinya tidak melakukan hubungan badan, zaujatahu, kepada istrinya. Dia tidak mau melakukan hubungan badan kepada istrinya. Wat'an, secara hubungan badan, mutlakon, secara mutlak, tidak terbatas oleh waktu, au muddatan, atau secara waktu, secara masa. Ai wat'an muqayyadan, yaitu wati atau berhubungan badan muqayyadan, yang terbatas, bimuddatin, dengan masa, dengan waktu. Dan inilah yang akan dijelaskan oleh sang pengarang kitab ini. Kemudian tazidu ala arba'ati ashurin. Nah, kalau umpamanya tadi ada yang berbatas oleh waktu, ada yang tidak terbatas oleh waktu. Muqayyad dan bimuddatin, yang dimaksud tadi itu terbatas oleh waktu,
tazidu ala arba'ati ashurin, yang melebihi dari 4 bulan. Kadang-kadang tidak terbatas oleh waktu, melebihi 4 bulan. Bahwa maka dia itu ay al-halifu, orang yang melakukan sumpah al-mazkur yang tersebut di atas tadi, yaitu sumpah ilah, mulin, namanya mulin. Intinya isinya apa sih ilah itu? Isinya tidak mau berhubungan badan, isinya dengan istrinya, baik dengan waktu maupun tidak terbatas oleh waktu. Itu isinya gitu. Nah, orang yang sumpah dengan isi seperti itu, maka disebut orang itu sumpah ilah. Dia orang yang bersumpah ilah. Nah, sumpah ilah ini bisa dijadikan syarat sah terjadinya tolak. Terjadinya talak. Min zawjatihi, untuk istrinya. Orang yang bersumpah ilah dari istrinya, kepada istrinya. Sawaun, baik. Halafa billahi, dia bersumpah dengan nama Allah Ta'ala. Billahi, wallahi, tallahi, saya tidak akan berhubungan badan dengan kamu selama 4 bulan. Atau billahi, wallahi, tallahi, saya tidak akan tidur bersamamu dalam satu kamar tidur, dalam satu tempat tidur. Dia seperti itu sumpahnya. Au bisifatin, atau dia bersumpah dengan salah satu sifat min sifatihi, daripada sifat-sifat Allah. Demi zat yang maha esa, atau demi yang maha kuasa, atau demi yang menetapkan segala urusan, demi yang paling tinggi, paling luhur, paling mulia. Begitu. Saya tidak akan, itu sama juga. Baik dengan nama Allah, wallahi, billahi, tallahi, atau dengan sifat-sifat Allah. Demi Ar-Rahman Ar-Rahim. Begitu. Saya tidak akan menyetubuhi kamu selama 4 bulan ke depan. Nah, itu berarti seorang lelaki yang begitu sumpah ilah. Artinya kalau dalam istilah kita pisah ranjang. Dalam istilah kita disebut pisah ranjang. Begitu ya. Au allaqa, atau dia si suami tadi itu allaqa, menggantungkan, atau sang suami menggantungkan. Nah, menggantungkan dengan apa? Wat azaujatihi, mewati istrinya itu, menyetubuhi istrinya itu, bitolakin, dengan tolak. Au itkin, atau menggantungkan, au itkin, dengan memerdekakan. Nah, jadi dia mengkaitkan ilah itu dengan tolak. Contohnya begini, kaulihi, seperti ucapan sang suami begini, in watok tuki, jika saya menyetubuhi kamu istriku, fa anti tolikun, maka engkau adalah orang yang tertolak, maka jatuhlah tolak satu. Au fa'abdi hurun, atau hambaku, budakku menjadi orang yang merdeka. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu bagaimana kelanjutannya? Faiza wuti'ah tulikot, maka apabila diwati, melakukan hubungan suami istri oleh sang suami itu, tulikot, maka tertolak satulah sang istri. Wa utikol abdu, dan merdekalah sang budak. Ini disebut ilah juga. Ilahnya tapi bukan merupakan langsung diucapkan. Demi Allah, demi Rasulullah, demi Allah, saya tidak akan menyetubuhi kamu selama 4 bulan. Umpama begitu. Dia nggak mengucapkan itu. Enggak. Tapi dia bilang begini, apabila saya menyetubuhi kamu, maka engkau tertolak. Itu juga disebut dengan sumpah ilah juga. Kenapa? Karena berhubungan dengan persetubuhan. Jadi digantungkan, dikaitkan dengan persetubuhan. Apapun yang dilakukan dengan persetubuhan, maka terjadi satu perceraian, perpisahan, namanya ilah.
Gitu. Wa kaza dan demikian pula laukola jika sang suami berkata bagaimana? In tuki, in jika tuki aku berhubungan badan denganmu, walillahi karena Allah, alayya wajib di atasku sholatun au saumun au hajjun au itkun, maka wajib bagiku untuk melakukan sholat, au saumun atau wajib di atasku melakukan puasa, au hajjun wajib bagiku untuk melakukan haji, au itkun atau memerdekakan budak. Nah kalau begitu fa innahu maka bahwasanya yakunu adalah seorang suami yang mengucap itu disebut juga mulian, orang yang bersumpah ilah. Aidon juga. Jadi apapun yang dihubungkan dengan berhubungan badan terjadi satu efek hukum disebut ilah. Wa yu'ajjalulahu dan memberikan waktu, tempo waktu bagi sang suami. Jadi bagi sang suami itu harus memberikan tempo waktu, jedah waktu. Ayyum halul muli, ayyum halu yaitu memberikan tenggang waktu, al muli oleh orang yang bersumpah ilah, yang dalam hal ini adalah suami, hatman secara harus, wajib. Jadi dia harus memberikan tenggang waktu di dalam menjalankan ilahnya, di dalam memberikan atau menjalankan sumpah ilah. Ada waktu, ada jeda waktu, ada batas waktu. Jadi, saya tidak akan tidur bersamamu, nah, itu sudah jeda waktu. Berapa? 3 bulan, 4 bulan, seperti itu. Jadi ada tenggang waktu. Ada batas waktu ya, ada batas waktu. Nah, hurran kana wa abdan, baik suami itu berstatus orang merdeka, au abdan atau budak. Ya, tetap kalau dia menyatakan sumpah ilah, maka dia harus memberikan jeda waktu, batas waktu, tempo gitu ya, seperti itu. Terutama nih fi zaujatin, pada istri yang mana nih? Istri yang mutiqatin lil wat'i, istri yang mutiqah, istri yang masih punya kemampuan lil wat'i untuk melakukan hubungan suami istri. Nah si istrinya masih energik, masih kuat melakukan hubungan suami istri, masih agresif seperti itu. Nah kalau begitu si suami harus memberikan sumpah ilah dengan menyatakan waktu. Saya tidak akan meniduri atau berhubungan suami istri dengan kamu, istriku, dalam waktu 3 bulan. In sa'alat zalik, jika memang sang istri memintanya, apalagi istrinya minta, gitu ya. Istrinya nggak minta aja, asal bisa hatman dia wajib untuk melakukan batas waktu, tempo ya, ada tenggang waktu. Nah maksimal berapa tuh tenggang waktunya untuk melakukan sumpah ilah? Paling lama dah gitu, arba'ata ashurin, selama 4 bulan. Jadi kalau dia melakukan sumpah ilah kepada istrinya, maka paling lama 4 bulan. Nah kemudian dimulai dari kapan tuh hitungan 0 angka, 0 hari. Wabtida'u hafiz zaujati minal ilah. Wabtida'uha, dan awal waktu dimulainya ilah yang selama 4 bulan itu tadi paling lama, fi zaujati, pada istri, di dalam terhadap istri, kepada istrinya, itu awalnya kapan? Minal ilahi, yaitu berawal dari ilah, berawal dari dinyatakan sumpah ilah, berawal dari situ.
Awalnya di situ. Pokoknya tanggal 1 hari Rabu sang suami menyatakan, wahai istriku, saya tidak akan melakukan hubungan suami istri kepada kamu selama 3 bulan. Kapan tuh mulai berlaku itu ilah? Ya mulai diucapkan tanggal 1 hari Rabu itu. Sampai kapan? Ya sampai waktu yang ditentukan. Ada tenggang waktu kan. Umpamanya 3 bulan, ya sampai 3 bulan ke depan. Sampai 2 bulan, sampai 2 bulan ke depan. Nah, wa fir raj'iyati minar raj'ati, dan di dalam tolak raj'i, di dalam tolak raj'i awal waktunya itu minar raj'ati ketika dia melakukan tolak raj'i. Kapan dia mengucapkan tolak raj'i? Nah, disitulah awal mula berlaku hukum tolak di antara dia dan istrinya. Nah, kemudian summa badan qidai hazil maddati. Kemudian setelah selesai nih badan qidai hazil maddati, setelah selesai masa ini, masa tenggang waktu, masa yang telah ditentukan oleh sang suami untuk tidak melakukan hubungan suami istri dengan sumpah ilah. Apa yang harus dilakukan oleh sang suami? Yukhayyarul muli bainal fai'ati. Yukhayyaru, maka dipilih tuh. Maka sang suami itu memilih bainal fai'ati, di antara mengambil kembali sang istri. Gambarnya begini, bi an yuli jalmuli, dengan sekiranya yuli jalmuli, memasukkan al-muli oleh orang yang tolak ilah, sang suami memasukkan hasafatahu, zakarnya, au qadroha, atau ukuran kemaluan. Ukuran hasafah, ukuran kemaluan, yaitu ukurannya min maktu'iha, seukuran tempat pemotongan sunatan. Jadi dimasukin kemana itu syaratnya? Bikubulil mar'ati, di vagina sang istri. Maka di situ artinya dia kembali. Rojai, artinya dia kembali, tidak jadi talak. Begitu, tidak jadi talak. Kenapa emang? Dia melakukan hubungan suami istri lagi. Gitu. Wa takfir, atau membayar kafarat. Membayar kafarat. Lil yamin, karena terjadi sumpah. Ada kejadian peristiwa sumpah. Nah, dia membayar kafarat jika gimana nih? In kana halfuhu billahi ala tarki watiha. In kana halfuhu, jika adalah sumpahnya sang suami tersebut tadi, orang yang bersumpah ilah itu tadi, dia sumpah billahi, dengan menyebut billahi, dengan menyebut huruf qasam, billahi, tallahi, wallahi, umpamanya gitu. Maka ketika dia kembali mengambil kembali istrinya dengan cara berhubungan suami istri setelah terjadi sumpah ilah, maka dia harus membayar kafarat. Nah, dia melakukan sumpah atas nama Allah itu ala tarki watiha, untuk meninggalkan hubungan suami istri. Berikutnya adalah awit tolaki. Sang suami itu yang sumpah ilah itu ada 2 pilihan setelah masa waktunya berakhir. Yang pertama tadi adalah dia boleh mengambil istrinya kembali sebagai istri. Yang kedua pilihannya apa? Awit tolak. Awit tolaki, atau dia jatuhkan tolak. Jadi terjadilah cerai. Jatuhkan tolak. Lil mahlufi alaiha, terhadap istri yang disumpah ilah itu. Fa inim tana az-zauju minal fai'ati wat talaqi. Fa inim tana'a, maka jika enggak mau
Imtana'a ogah, imtana'a mencegah, menolak. Azauju oleh seorang suami minal fai'ati wat tolaki, daripada mengambil kembali istrinya, wat tolaki dan melakukan tolak. Kalau begitu bagaimana nih? Nah, kalau begitu tolako alaihil hakimu. Tolako maka menjatuhkan hukum tolak, menjatuhkan tolak alaihi terhadap suami yang melakukan sumpah ilah, al hakimu oleh seorang hakim. Jadi hakimlah nanti yang akan memutuskan tolak. Nah, lalu status tolaknya ini bagaimana? Yang hakim jatuhkan tadi, status tolaknya adalah tolqatan wahidatan, tolak satu. Roj'iyatan yaitu tolak yang roj'i, artinya tolak yang masih memungkinkan untuk kembali, bukan tolak bain. Bagaimana kalau hakim menjatuhkan tolak lebih dari satu, tolak dua atau tolak tiga sekalian menjadi tolak bain? Nah, fa'in tolaqa aksara minha lam yaqa. Fa'in tolaqa, apabila si hakim menjatuhkan tolak, hakim menjatuhkan talak itu aksara minha, lebih dari satu tolak, lebih dari tolak satu, artinya hakim jatuhkan tolak dua atau tolak tiga, lam yaqa, maka talak tidak sah. Nah sekarang begini, bagaimana kalau seandainya fa'inim tanah, maka jikalah sang suami nggak mau, fa'in maka jika imtana'a sang suami itu menolak, nggak mau, minal fai'ati faqat, untuk mengambil, mengembalikan istrinya saja, dia tidak mau mengambil saja. Kalau seandainya dia hanya tidak mau mengembalikan dia sebagai istri saya, gimana? Kalau begitu amarahul hakim, maka memerintahkan kepada sang suami tadi oleh seorang hakim, al hakimu bit tolaki, dengan melakukan tolak. Gitu. Jadi hakim memerintahkan kepada suami untuk segera menjatuhkan tolak